Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar dengan NPM 19170511014 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan materi tentang pengelompokan jenis operasi set instruksi. Jenis-jenis instruksi. Pertama itu ada data processing, arithmetic, and logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan manipulasi data mentah menjadi informasi atau hasil pengolahan. Sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan pemasukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Kedua, data storage memory instruction. Sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Ia merupakan salah satu komponen fundamental yang terdapat di dalam semua komputer modern dan memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor dan menjadi model komputer yang digunakan semenjak tahun 1940-an. Dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan random access memory atau RAM, dan kadang-kadang dalam bentuk lainnya yang lebih cepat tapi hanya dapat menyimpan data secara sementara. Akan tetapi istilah computer storage sekarang secara umum merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram optis, beberapa bentuk media penyimpanan magnetis seperti halnya hard disk, dan tipe-tipe media penyimpanan lain yang lebih lambat ketimbang RAM, tapi memiliki sifat lebih permanen dan seperti flash memory. 3. Data movement atau input-output instruction. Proses data movement ini adalah memindahkan atau dapat dikatakan membackup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, grand skema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di backup saja. Data movement terdiri dari dua bagian besar, yaitu pertama load and upload. Difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut. Kedua itu export dan import, memindahkan data secara lengkap mulai dari grand, skema, dan seluruhnya. Jika dilihat, hal tersebut berhubungan dengan import dan upload dengan yang berhubungan dengan export. Load berfungsi untuk masukkan data atau transaksi ke sebuah tabel. Dapat dikatakan juga insert, replace, atau update, sedangkan upload berfungsi untuk membuat dari data tabel ke fisik atau file. Kelemahan load adalah dalam prosesnya bisa saja terjadi data yang tidak berpindah secara sempurna. Upload parameter itu yang pertama ada limit atau membatasi beberapa rekod, yang kedua itu sampel, mencari sampel yang telah ditentukan, ketiga itu when, berdasarkan kondisi. Dan pada upload hanya satu parameter saja yang dapat berjalan alias tak bisa berjalan bersamaan apabila parameternya lebih dari satu. Blok data movement atau software pendukung, yang pertama itu ada ETL, extract, transform, load, software yang fokus terhadap data warehouse. Kedua itu ada replication and propagation, software yang memonitoring source, database, dan target, dan yang dihasilkan oleh softwarenya adalah pencatatan log. Perlu diperhatikan juga hak akses dalam load and unload. Import dan export minimal adalah akses select. Distribution database. Dalam distribution database terdapat tiga istilah, yaitu yang pertama autonomy atau independent. Untuk tabel mengakses yang diberikan berbeda dari setiap user. Kedua itu isolation atau standalone. Untuk tabel khusus atau privasi itu terpisah dari user. Transparansi all user. Akses tabel terpisah dari user tetapi user masih dapat mengaksesnya. Lawan dari database terdistribusi adalah database terpusat. Server yang terpusat memang diuntungkan dalam sisi maintenance, sedangkan server distribusi lebih rumit dalam proses integrasinya. Jika database terdistribusi paling tidak membutuhkan sumber daya manusia yang baik. Network yang lebih baik karena permasalahan network itu sangat fatal dan biasanya permasalahannya tidak jauh-jauh dari permasalahan traffic network. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah request and response. Keempatnya ada control test and branch instruction. Unit kendali bahasa Inggris control unit atau CU adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU, Arithmetic Logical Unit. Di dalam CPU tersebut, output dari CU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Pada awal-awal desain komputer, CU diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang, CU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store.
Beberapa word dari mikroprogram dipilih oleh microsequencer dan bit yang datang dari word-word tersebut akan secara langsung mengontrol bagian-bagian berbeda dari perangkat tersebut. Termasuk diantaranya adalah register, ALU, register instruksi, bus, dan peralatan input-output di luar chip. Pada komputer modern, setiap subsistem ini memiliki kontrolernya masing-masing dengan CPU sebagai pemantaunya atau supervisor. Nah, kesimpulan untuk jenis-jenis instruksi itu satu, data processing atau pengolahan data, instruksi-instruksi aritmatika dan liga. Instruksi aritmatika memiliki kemampuan untuk mengolah data numerik, sedangkan instruksi logika beroperasi pada bit-bit word sebagai bit bukan sebagai bilangan. Operasi-operasi tersebut dilakukan terutama untuk data di register CPU. Data storage atau penyimpanan data, yaitu instruksi-instruksi memori berupa untuk memindah data yang terdapat di memori dan register. Ketiga itu data movement atau perpindahan data. Instruksi-instruksi input-output diperlukan untuk memindahkan program dan data ke dalam memori dan mengambilkan hasil komputasi kepada pengguna. Yang terakhir ini keempat, kontrol. Instruksi-instruksi kontrol digunakan untuk memeriksa nilai data, status komputasi, dan mencabangkan ke set instruksi yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengelompokan jenis operasi set instruksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.